Demikian juga Tuhan telah memberikan obat bagi penyakit dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Salam saudara-saudari, kembali lagi dengan saya Daniel Prangin-Angin. Hari ini saya akan membagikan satu topik yang berjudul, yaitu mengapa hanya melalui Yesus saja satu-satunya jalan menuju keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa tersesat di tempat yang saudara tidak kenal? Mari bayangkan coba, saudara berada di kota asing tanpa peta atau tanpa petunjuk arah. Di zaman modern ini, ya kita sering mengandalkan GPS untuk memandu kita. Namun apa yang terjadi jika GPS kita tidak berfungsi? Kita mungkin mencoba bertanya kepada orang di jalan, tetapi mereka memberi petunjuk yang membingungkan, bahkan salah arah. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang sedang melakukan perjalanannya di hutan yang lebat. Ia terpisah dari rombongannya dan tidak tahu jalan kembali. Hutan itu sangat luas dan banyak jalur yang kelihatannya atau tampaknya sama. Panik mulai melanda saat hari mulai gelap. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang penjaga hutan. Penjaga hutan itu berkata, "Saya tahu jalan keluar dari hutan ini. Ikuti saya, dan saya akan membawa kamu ke tempat yang aman." Pria itu memiliki pilihan, saudara-saudari. Mengikuti penjaga hutan yang tahu jalan keluar dari hutan itu, atau mencoba menemukan jalannya sendiri, yang kemungkinan besar akan membuatnya semakin tersesat. Tentu saja pilihan yang bijaksana adalah mengikuti penjaga hutan tersebut. Demikian juga hidup kita di dunia ini seringkali seperti tersesat di hutan lebat. Banyak jalan yang kelihatannya tampak benar, banyak suara yang menawarkan petunjuk. Tetapi, saudara-saudari, hanya satu jalan yang benar-benar yang membawa kita kepada tujuan akhir yang sejati. Yesus Kristus di sini adalah cerita tentang penjaga hutan dalam ilustrasi tadi. Dia adalah satu-satunya yang tahu jalan kepada Bapa dan menawarkan diri untuk memimpin kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Yesus. "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, pernyataan ini bukan klaim yang sembarangan, saudara-saudari. Yesus dengan tegas menegaskan bahwa hanya melalui Dia kita dapat mencapai Allah Bapa. Dia bukan salah satu dari banyak jalan. Dia atau Yesus adalah satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Lalu mengapa hanya Yesus jalan? Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 ditulis di sana, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Dosa, saudara-saudari, telah memisahkan kita dari Allah. Seperti jurang yang sangat dalam antara dua tebing.
Tidak mungkin kita menyeberangi dengan kekuatan kita sendiri. Yesus adalah jembatan yang menghubungkan jurang tersebut. Dia adalah pengantara yang memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pengorbanan Yesus adalah sempurna dan cukup. Tidak perlu ditambahin lagi. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara-saudari, tidak ada pengorbanan lain lagi yang dapat menebus dosa manusia. Upaya kita, perbuatan baik kita, atau ritual agama tidak cukup untuk membayar harga dosa. Hanya darah Yesus yang tak bercacat yang menebus dosa kita. Itulah sebabnya dikatakan keselamatan itu adalah anugerah, bukan usaha manusia. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 di sana berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudari, jika ada jalan lain menuju keselamatan, berarti pengorbanan Yesus itu tidak diperlukan. Namun kenyataannya hanya melalui anugerah Allah dan iman kepada Yesus, kita dapat diselamatkan. Wow, ini sangat luar biasa. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi lagi, saudara-saudari. Bayangkan seorang pasien yang menderita penyakit yang mematikan. Dokter memberinya resep obat khusus yang merupakan obat penawar satu-satunya bagi pasien itu. Pasien itu memiliki pilihan menerima dan mengonsumsi obat tersebut atau mencoba mencari alternatif pengobatan yang belum tentu terbukti. Demikian juga Tuhan telah memberikan obat bagi penyakit dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi saudara-saudari, ini adalah peringatan dan ajakan. Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dunia ini menawarkan banyak sekali jalan yang kelihatannya tampaknya menarik dan sangat mudah. Tapi ujungnya, saudara-saudari, adalah kebinasaan. Yesus adalah pintu yang terlihat sempit, yang menuntut komitmen. Tetapi hanya melalui Dia atau melalui Yesus, kita menemukan kehidupan yang sejati. Seperti saya, saudara-saudari, bagaimana pengalaman saya setelah saya menerima Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus mengubah kehidupan saya. Ketika saya menyadari bahwa hubungan pribadi dengan Yesus adalah kunci dari segala sesuatu, maka segala sesuatu berubah. Jadi saya menekankan saudara-saudari bahwa mengenal Yesus secara pribadi bukan sekedar mengetahui tentang Dia, tapi memiliki hubungan secara pribadi melalui Dia. Jadi saudara-saudari, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mencoba menemukan jalan kita sendiri menuju Allah yang pada akhirnya akan menemui jalan buntu, ataukah kita menerima undangan Yesus dan menerima Dia
Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Marilah kita dengan rendah hati datang kepada Yesus, mengakui bahwa kita membutuhkannya sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Jangan biarkan kesombongan atau ketidakpercayaan menghalangi kita dari menerima anugerah keselamatan yang telah Dia sediakan. Saudara-saudari, kalau saudara sudah siap untuk menerima Dia secara pribadi, mari doakan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Saya membutuhkan-Mu lebih daripada apapun. Saya percaya kepadamu dan menerima pengampunan atas dosa-dosa saya. Dan pimpinlah saya di jalan-Mu yang benar. Saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jika hari ini saudara mendengarkan suaranya, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hati saudara. Terimalah Yesus dan biarkan Dia membimbing saudara dalam setiap langkah kehidupan saudara. Ingatlah, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Ditertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi, Yesus adalah satu-satunya jalan, karena hanya Dia yang dapat mengatasi masalah dosa dunia atau dosa manusia, memperdamaikan kita dengan Allah, dan memberikan kita hidup yang kekal. Jadi marilah kita berpegang teguh pada kebenaran ini, dan membagikannya kepada orang lain, agar mereka juga dapat mengenal jalan menuju keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Terima kasih saudara untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati dan membangun melalui channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan dan komentar, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih juga bagi saudara yang like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi dan juga share. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.